Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Babe. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Warta atau akrabnya saya panggil Jidat ya. Saya juga nggak tahu kenapa tuh dipanggilnya Jidat. Gitu. Malam hari ini kita pernah ya sebenarnya datang ke sini. Malam hari ini pernah datang ke sini, tapi waktu itu kita hanya explore sesaat saja. Kita jadi banyak bergerak, tapi malam hari ini rencananya saya mau diam di lokasi itu ya, di kuburan yang dikeramatkan itu. Jadi saya kemarin kan nggak dapat dengar cerita ya, jadi kalau sekarang itu udah dapat dengar cerita bahwa beliau ini dulu masa hidupnya itu suka ngobatin orang katanya, begitu ya? Iya. Jidat ya? Dengar ceritanya, jadi beliau ini suka ngobatin orang. Ya mudah-mudahan dengan keimanan juga kepada Allah, almarhum Kong Sadeng ini mudah-mudahan adalah orang yang baik ya. Insyaallah orang yang baik, orang yang juga banyak baktinya ke masyarakat, karena memang katanya membantu orang sakit. Nah, di sini kita sampai ya, inilah makam beliau yang dikeramatkan oleh orang-orang. Namun sayang sekali, saya katakan sayang sekali, karena sebagian kepercayaan masyarakat membuat makam ini jadi keramat, namun keramat yang mungkin jadi salah guna ya. Salah guna, harusnya datang hanya mendoakan kepada beliau, tapi ini datang jadi sebagian meminta, jadinya meminta kepada arwah katanya. Namun yang jelas bukan arwah beliau lah apabila meluluskan sesuatu itu. Nah, ini keramatnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kalau yang lalu kita lihat ada ini. Nah, di situ juga masih ada dupa ya. Masih ada dupa. Masih ada bekas pembakaran ya, dirawat ya. Nah, itu mungkin barangkali nisannya, batu nisannya itu atasnya sudah banyak akar ya. Kelihatannya baru dicat ini, pagarnya baru dicat, ini rapih, berarti ini sangat dirawat ya, sangat terawat. Ini juga jadi bekas-bekas ini. Nah, ini kalau kita lihat itu bekas jadi bakaran ya, dibakaran, terus plus ada rokok juga di situ. Di sebelah sana juga ada tuh dupaan ya, orang sini menyebutnya dupa ya, alat dupa untuk apa namanya, untuk bakar kayak arang gitu. Ini luar biasa sesungguhnya, sangat miris ya. Apabila dia orang yang baik, maka sesungguhnya harus kita perlakukan juga makamnya itu dengan baik. Kita doakan semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru sebenarnya makam-makam itu jangan dipergunakan untuk mencari sesuatu, apalagi misalnya kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Itu ada binatang apa ya? Ada nyalah-nyalah di sana tuh. Oh iya. Sama kali kayak tadi ya. Musang. Bisa, iya, bisa jadi. Karena memang kebun ya. Nah, ini lokasinya di sini ya. Jauh juga dari perkampungan nih. Jadi kalau saya explore tempat ini, sekelilingnya itu adalah kebun. Kebun tuh. Sini tidak terlihat nih cahaya, bahkan cahaya rumah pun tidak terlihat karena memang bukan rumah kan itu. Kebun. Sekelilingnya kebun. No, binatangnya masih melihat-lihat ke arah kita. Ya, sesungguhnya keramat kita itu adalah kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, maka sepatutnya kita doakan, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa
terbaik untuk orang tua kita. Silahkan juga menyambung dengan pembacaan-pembacaan yang lain seperti ayat-ayat suci Al-Quran yang kita khususkan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Apabila masih hidup pun tetap kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sedari kecil. Ya, sampai terus kita sekarang masih ada, masih aktif. Doakan itu. Doakan itu. Jadi artinya jangan kita salah kaprah. Begitu kita mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut disekutukan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliaulah yang nanti akan mencari kita, menyelamatkan kita, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita umatnya. Jadi artinya Rasulullah belum akan masuk surga sebelum seluruh umatnya Allah masukkan ke dalam surga. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa yang Rasulullah perhatikan. Artinya Rasulullah berikan perhatian yang luar biasa kepada kita. Begitu hebat. Hanya beliaulah manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, beruntunglah bagi kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup, yang jauh dari beliau. Kita tidak pernah melihat beliau, kita tidak pernah duduk bersama beliau, bahkan kita tidak pernah melihat bayangan beliau. Tapi begitu kita yakin dengan ajarannya, dengan syariat yang dibawa oleh beliau, beliau rindu kepada kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerinduan beliau kepada kita diungkapkan pada saat beliau itu hadir di majelis dengan para sahabat, majelis beliau, dan beliau sampai termenung, lalu beliau meneteskan air mata. Beliau mengatakan, rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Rindu dengan umatnya di masa yang akan datang. Dan kitalah sesungguhnya, pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, teman-temanku sekalian, subscriber yang baik, terima kasih. Jangan lupa, apabila kita satu keyakinan, satu agama, bahwa kita dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disayangi oleh beliau. Begitu luar biasa cara beliau membela kita. Bahkan pada saat sakaratul maut pun beliau masih memperhatikan kita. Nah, mestinya kita harus ada juga rasa rindu kepada beliau. Ingin terjadi pertemuan, entah pertemuan di alam mimpi pada saat kita masih hidup, tapi yang sangat luar biasa, kita pasti ingin bertemu dengan beliau pada saat yaumul akhir. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, teman-teman di sini, saya pribadi, Bapak Warta di sini, terus kemudian teman-teman yang nonton acara ekspedisi lorong waktu. Memang seperti yang sudah saya bilang, kali ini pun saya ada di tengah kubur. Kenapa saya selalu lebih banyak mengekspos tengah kubur? Karena begitu banyak kezaliman, begitu banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kuburan ini dijadikan keramat, kuburan ini dijadikan tempat meminta kepada selain Allah. Tapi kalau dibilang Islam, kalau dikatakan
tidak beragama, mereka marah, mungkin mereka akan bunuh kita barangkali. Tetapi begitu luar biasa perlakuan, cara mereka berlaku begitu luar biasa. Dan jangan sampai juga, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya, apalagi kalau ada ahli kitab nih, ada ahli kitab, kalau yang melihat tayangan saya, jangan sampai mengarahkan mereka ke kuburan, jangan sampai mengarahkan mereka ke makam. Itu adalah kezaliman dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pencemburu, sangat cemburu apabila Dia sudah memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, tapi kita menduakan. Itulah Allah begitu, Maha cemburu, sangat cemburu sekali, dan kita akan mendapat murkanya. Pada saat kita mendapat murkanya, maka azablah yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada ketenangan sebenarnya untuk kita. Kehidup di dunia pun harta banyak barangkali kita ngambil dari kuburan, berdoa di kuburan. Terus kemudian kita memiliki jabatan yang tinggi. Terus kemudian kita memiliki harta yang banyak. Sesungguhnya itu kan semuanya tidak berguna. Tidak berguna sama sekali untuk kita. Nah, malam hari ini tetap saya ditemani Bapak Warta ya, atau Jidat. Kita ekspos tempat ini untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman. Bukan ini. Ya, artinya mungkin banyak orang yang menyangka bahwa saya itu kalau pergi ke tempat-tempat gelap, ke lokasi-lokasi yang dibilang angker, wingit dan lain sebagainya, itu untuk menduakan Allah. Tapi tidak, sesungguhnya tidak. Justru di situ saya dapat kenikmatan yang luar biasa. Saya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya, begitu tenangnya saya di sini. Artinya yang saya ingat bahwa saya nanti juga akan sama seperti makam ini. Saya akan dikubur. Saya akan dipendam di tanah ini. Di buminya Allah Subhanahu wa taala, entah di mana nanti Allah jodohkan saya bertemu dengan ibu yang lain, yaitu kita kembali kepada ibu yang lain, yaitu tanah, bumi yang asal muasal kita diciptakan, asal muasal Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nah, kita pun akan kembali ke haribaannya. Namun ibu kita itu bisa jadi memberikan kasih sayangnya kepada kita, tapi bisa jadi juga akan memberikan murkanya kepada kita dengan menggencat tubuh kita sehancur-hancurnya. Dan tidak ada pertolongan dari siapapun. Tidak ada pertolongan dari siapapun. Apakah penghuni goib di tempat ini akan menolong? Tidak, mereka saja kocar-kacir. Mereka saja lari tunggang langgang ketakutan. Mereka begitu melihat malaikat saja mereka sudah lari tunggang langgang ketakutan luar biasa. Jadi sesungguhnya apa yang kita cari di sini? Murka Allah. Apabila kita lakukan itu di tempat ini, maka kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang menonton channel ini, teman-teman ya, ditonton sampai habis, like, jangan lupa pencet tombol subscriber, tonton juga sampai habis acara ini. Mudah-mudahan ada hidayah yang Allah berikan kepada kita, bahwa sesungguhnya nilai ibadah kepada Allah itu tiada terhingga. Nilai ibadah kepada Allah itu sangat indah dengan cara kita ya merasa indah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, musangdat. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun seringlah harus berzikir. Kita mengucapkan kalimat tauhid dengan baik, dengan meresapi maknanya, sehingga nanti dalam kehidupan kita bisa mengamalkan dengan kesabaran. Sabar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
niscaya pada saat kita mengucapkan itu, maka sesungguhnya ada getaran di dalam tubuh kita, ya seluruh anggota tubuh kita bergetar dengan ucapan kalimat tauhid tersebut. Yang bergetar nantinya itu bukan kita, tapi gaib. Gaib yang ada di seputar ini akan bergetar dia. Karena kita bukan menghargai dia, kita bukan berkeyakinan kepada mereka gaib. Saya berkeyakinan kepada yang maha gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai daripada perjalanan kita ini adalah mudah-mudahan membawa keberkahan ya Pak Warta ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena ternyata memang ya inilah buktinya. Kita sampai di lokasi ini yang mungkin sebagian orang mengagungkan di sini karena sesuatu yang dianggap keramat. Dan jangan lupa, tipu daya iblis, tipu daya setan, pasukannya iblis itu akan menjerumuskan manusia dengan kesenangan-senangan dunia. Kesenangan dunia, kita diberikan kesenangan-senangan dunia, seolah-olah kalau kita datang ke sini kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Sesungguhnya kalau kita paham untuk apa itu semua, bukankah itu nanti akan kita tinggalkan? Kalau mencari rezeki memang disuruh mencari rezeki, tapi cari rezeki yang halal, yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang baik. Itu bukan dengan cara yang tidak baik. Mungkin ada orang datang ke sini cari buntut barangkali ya. Begitu Pak Warta ya. Mungkin cari buntut, berarti untuk dapetin nomor, dapat rezeki dari itu. Ya biarin aja gitu. Orang lain silahkan berbuat seperti itu, tapi kami datang ke sini bukan untuk seperti itu. Tapi di sini kami mengungkap bahwa sesungguhnya nilai ibadah itu hanya kepada Allah. Meminta yang terbaik hanya kepada Allah. Allah mungkin uji kita dengan berbagai macam caranya. Allah menguji kita, tapi kita disuruh tetap sabar. Dan kesabaran kita itu pasti akan membuahkan hasil nantinya. Entah dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat kita. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, kenapa kita mesti harus meminta kepada gaib? Harus meminta bahwa seolah-olah gaib itu bisa memberi rezeki. Itu. Begitu kita meminta kepada gaib, maka sesungguhnya kita tengah terjebak untuk melangkah ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup sulit, susah, artinya rezeki itu pasti ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya rasakan, itu yang saya buktikan, dan itu yang saya yakini. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kehidupan yang sulit, susah, maka teruslah beriman kepada Allah. Karena begitu iman kita melenceng, kita larikan ke tempat seperti ini, kemudian kita meminta kepada gaib, lalu gaib itu memberikanlah, seumpamanya maaf nih cari nomor, dikasih nomor, terus nomornya tembus. Kayak kita punya duit kita kan, akhirnya kita ketagihan, dan sesungguhnya itu racun yang sudah ditanamkan iblis ke dalam diri kita. Racun yang meracuni otak kita, bahwa sesungguhnya kalau kita berkiblat kepada kubur itu, maka sesungguhnya kita akan diberikan rezeki, harta, benda, uang yang banyak dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa semuanya itu adalah tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya apa yang kita dapatkan? Api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana nanti kita jadinya? Kita jadi orang-orang yang terpuruk, yang barangkali nanti tidak dihisab lagi oleh Allah. Karena Allah sangat murka dengan orang yang menduakannya. Allah sangat marah sekali dengan orang yang menduakannya, dengan manusia yang menduakannya. Artinya berarti kita tidak pernah memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya barangkali Pak Warta bisa berdiri di sebelah sana biar wajahnya terlihat nih sebagai kawan YouTuber saya begitu. Apa Pak Warta pernah datang ke sini Pak Warta? Belum pernah. Waktu itu aja sama Babe. Oh, itu waktu jalan-jalan kita ya. Artinya bukan ke sini. Kita ke sini. Oh, kalau belum pernah juga saya bingung lagi nih nanyanya, kirain pernah ke sini terus pernah
Apa Pak Warta meyakini hal-hal seperti ini bisa memberikan kebaikan? Ya enggak sih, enggak meyakini. Enggak meyakini ya? Ya, Ya alhamdulillah ya. Ya seperti itulah sebenarnya. belum pernah sih ke makam-makam misalnya ya minta sesuatu lah gitu. Belum pernah. Belum pernah ya. Ya alhamdulillah karena memang kita nggak diharuskan minta seperti itu. Kalau mereka memberi mungkin ya mereka memberi, tapi mereka memberi itu ya itu saya bilang racun yang nanti kita akan dijebloskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sengsara, hidup di dunia sebentar tetapi kita sengsara seumur hidup di akhirat nanti. Nah, saya mau tanya lagi nih sama Pak Warta. Pak Warta sekarang umur berapa Pak Warta? 45 tahun ya. Pak Warta umurnya ini 45 tahun. Kira-kira berasa nggak Pak Warta dari Pak Warta kecil sampai hari ini nih umur 45 tahun itu berasa nggak, lama nggak? Lama. Nggak, maksudnya yang dirasain itu lama nggak? Atau tahu-tahu ngerasa iya ya ternyata umur 45 tahun itu cepet banget ya? Cepat ya, nggak kerasa. Nggak kerasa kan? Nah artinya kita memang kehidupan kita ini singkat gitu. Ya. Kalau mau dibilang tuh singkat. Kalau dilihat masanya kayaknya 45 tahun itu luar biasa ya. Saya sendiri 50 tahun ya. 50 tahun. 50 tahun saya hari ini itu bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya berpikir hidup itu begitu singkat, begitu luar biasa itu. Nah, cuma masalahnya apakah kita masih ada kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dengan kita memanfaatkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita introspeksi diri, kita sadari ya Pak Warta ya. Kita sadari bahwa inilah kebajikan harus kita inikan di sini. Dan mudah-mudahan juga orang yang paham nih janganlah sampai menjerumuskan orang ke tempat-tempat seperti ini, apalagi kalau Anda itu adalah ahli kitab, Anda ahli hadis, lalu Anda memberi wafak ke orang bahwa ini adalah ajimat dan lain sebagainya. Kasihan kan? Kasihanilah diri kita sendiri. Kasihanilah diri Anda itu, bahwa Anda telah menzalimi orang lain. Lalu Anda mengatakan bahwa tempat ini begini, meyakini goibnya itu hebat dan lain sebagainya. Sesungguhnya kan tidak ada yang hebat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, maha dahsyat, maha luar biasa, maha besar, maha pencipta. Gitu. Jadi tidak ada kedahsyatan yang tidak ada kedahsyatannya. Dan kalau dibilang tempat ini wingit, toh juga sekarang kan saya tidak merasakan sesuatu yang wingit, tidak merasakan sesuatu yang membuat kita bergetar. Gitu. Nah inilah sesuatu hal yang harus kita yakini juga, jadi pedoman kita. Nggak ada gaib itu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Bolehlah dalam pandangan mata hati kita yang buta itu terlihat lebih baik, tapi sesungguhnya kita tengah dijerumuskan untuk ke jurang kekufuran itu. Coba bayangin ini kalau Ustadz nonton ya, maaf banget saya nyebut Ustadz itu, karena banyak memang yang ustadan itu banyak, yang ustadan banyak. Begitu Anda mengarahkan seseorang, apalagi kalau jamaah gitu, apalagi kalau jamaah diarahkan bahwa kalau mau hidup rukun, damai, tentram, adem, ayam, tentram, gemah, lifah, junawi, apa tuh namanya tuh, berantakan lah saya nyebutnya itu. Tapi istilahnya pengen makmur nih, datang nih ke keramat ini gitu. Ustadz yang nyuruh nih misalnya, dan dipercayai oleh orang yang disuruhnya. Orang yang disuruhnya ibadahnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melaksanakannya itu nggak diterima segitu. Lalu bagaimana dengan ustadznya? Dengan orang yang menyuruhnya? Kira-kira berapa lama ya? Itu. Nah itu ya, saya nggak tahu karena saya bukan ahli kitab, saya juga bukan ustadz. Tapi saya adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu dengan berpikir, dengan daya pikir yang real. Kita harus real, daya pikir kita harus real, logika kita harus jalan. Nah ini kadang-kadang kita merasa memiliki logika tapi logikanya nggak dipakai.
Yang gitu. Ya logikanya aja gitu. Maaf, emang goib punya duit? Kan enggak, yang punya duit itu manusia. Jadi bekerjalah kepada manusia. Itu. Tapi goib itu bisa memberikan kekayaan, mungkin bisa memberikan kekayaan. Tetapi kekayaan itu apakah menjadi nikmat dunia dan nikmat akhirat? Enggak. Nikmat dunianya juga belum tentu. Karena banyak orang terlihat kaya, punya mobil, banyak, mungkin punya istri juga lebih dari satu barangkali. Itu dianggap kenikmatan ya Pak Warta ya. Iya, punya istri lebih dari satu karena duitnya banyak, punya istri lebih dari satu ya. Itu jadi satu kenikmatan. Iya kan. Oh, ini malam ini satu jadwal di sini, malam ini satu jadwal di sini. Nanti malam lain lagi jadwal di tempat yang lain gitu kan. Karena istrinya banyak, karena duitnya banyak tuh habis ziarah ke tempat ini gitu kan. Dapat inilah gitu. Nah, terus kemudian itu jadi satu kenikmatan. Tidak, ternyata itu malah menjadi kesengsaraan. Terus kemudian mobilnya banyak, rumahnya gedung dan lain sebagainya. Coba tanya hatinya dia. Apakah memiliki ketentraman? Apakah memiliki kedamaian? Apakah hatinya itu merasa terhormat? Sosoknya boleh, jasadnya boleh dihormati. Jasadnya bolehlah perlente dan lain sebagainya. Tapi hatinya dia siapa yang kita tahu? Siapa yang tahu hati manusia yang lain? Saya sendiri tidak tahu hatinya Bapak Warta nih, kawan saya. Pak Warta sendiri juga nggak tahu hatinya saya bagaimana gitu. Apakah kita berkamuflase atau tidak kan kita masing-masing nggak tahu. Tapi jelas tempat ini, maaf, bukan tempat yang tepat untuk kita meminta sesuatu. Maka sesungguhnya rumah Allah tempat yang tepat, masjid, musola, atau di rumah kita sendiri, atau tempat-tempat ibadah yang lain. Justru di sini tidak ada goib. Saya hanya dengar kabar berita, katanya ada orang datang ke sini sukses, cocok, bener datang ke sini cocok katanya. Akhirnya jadi pejabat, gitu. Tapi jabatannya itu bagaimana? Kita mencari jabatan itu lewat kemusyrikan, maka sesungguhnya jabatan itu pun nanti akan diselewengkan, akan disalahgunakan. Jabatan itu tidak untuk beramal, tidak untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan kampungnya dan lain sebagainya, tapi hanya untuk mensejahterakan dirinya sendiri dan 4, 5, 6 orang istrinya gitu dan anak-anaknya gitu. Nah, disitulah jadi artinya tetap bersyukur ya Pak Warta ya. Rezeki Allah berikan ke kita berapapun. Nah, cuma kalau nggak bersyukur begini, ada saya dengar cerita dulu nih Kiai almarhum ya. Kalau orang kaya, artinya dia sombong, dia nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kali masih mending kali, nah, gitu. Mendingnya kenapa? Ya karena dunianya udah ngerasain nih. Punya mobil, punya ini, punya ini. Cuma kalau orang susah masih nggak ibadah juga sama Allah, kan makin kebelangsak. Di dunia kebelangsak, di akhirat kebelangsak juga. Itu kan jadi luar biasa. Aduh, jadi berceloteh, jadi kayak ustadz nih. Padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi saya cuma dapat dengar. Dan ini kita datang ke tempat ini ya begitu, menikmati rasa syukur. Jadi apa sih Pak Warta sendiri, maaf Pak Warta ngerasain ada sesuatu yang ganjal di diri, merinding kah atau apa gitu di sini? Nggak ngerasain sesuatu yang wingit gitu ya? Ya alhamdulillah akhirnya begitu. Dan kita bisa mengajak orang yang tadinya mungkin resah, suasananya resah itu jadi tenang. Kenapa? Ya karena nikmatullah, yaitu nikmatullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tempat ini tempat ada pohon beringin ya loh. Ini pohon beringin. Katanya pohon beringin itu angker ya. Ini pohon beringin. Tuh, ini makam nih pohon beringinnya. Settingan ya. Settingan dikerjakan oleh manusia, tapi disetting oleh goib. Biasa tuh goib tuh yang bisik-bisikin. Ini makam diginiin, ini makam diginiin, ini makam diginiin, ini makam diginiin. Nah, kita ngerjain ini manusia itu. Akhirnya manusia yang lain datang, oh iya tempatnya luar biasa nih, angker gini.
pasti nih penunggunya nih bisa bikin saya kaya. Bisa nih penunggunya nih, kita nyari buntut di sini. Gitu. Padahal nyari buntut itu kita tinggal cari kucing aja ya, ada buntutnya. Cari ayam ada buntutnya. Itu. Kita tidak explore terlalu jauh. Nah, buat teman-teman semuanya, kita explore malam hari ini ke tempat ini untuk membuktikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk gaib yang ada di sini, yang ada di keramat ini, jin, siluman dan lain sebagainya, coba tolong tampakkan diri Anda. Tolong tampakkan diri Anda. Apabila Anda hamba Allah, maka Anda menjawab salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Anda bukan hamba Allah, maka Anda pasti lari tunggang langgang. Anda pasti lari tunggang langgang. Begitu saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda tidak bisa mengikuti, karena itu ikrar. Ikrar seseorang yakin akan Tuhannya dan Rasulnya. Ikrar seseorang yang menyatakan dirinya adalah hamba Allah dan pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tidak dapat melakukan itu, Anda tidak dapat mengucapkan itu, sesungguhnya Anda adalah makhluk-makhluk kafir. Dan makhluk kafir itu tidak akan tenang dengan orang yang tenang. Makhluk kafir itu tidak akan bersinggungan dan Anda cenderung menjauh. Logikanya, kita pun tidak akan diterima oleh manusia yang beda agama dengan kita. Maka akan terjadi apa? Terjadi perdebatan. Itu. Terjadi perdebatan, mungkin akan terjadi baku hantam. Itu yang akan terjadi. Dan agama itu tidak perlu didebatkan. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi penuh kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirahmati. Itu. Yang penuh dengan kecintaan. Nah, di sini kalau Anda ingin berdialog, silahkan. Ya, saya cuma punya waktu sebentar lagi, karena saya juga cukup lama di sini dengan Bapak Warta ya. Jadi memang artinya mungkin saya eksplor di sini seperti itu karena saya nggak terlalu kenal dengan orang sini. Tapi kalau yang di Keramat Wareng, saya banyak yang kenal gitu. Jadi agak sedikit lembut lah di sana. Tapi ya sesungguhnya ini, mungkin suatu saat pun di tempat lain saya akan sama eksplor seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman yang nonton acara ini, yang melihat acara ini, itu juga bisa menyadari ya, barangkali ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nonton acara ini, kemudian diberikan kebaikan, disadarkan oleh Allah. Kemanapun kita sama, mau ke pantai selatan, mau ke laut selatan. Ada orang bilang saya pernah jalan ke sana. Untuk apa saya jalan ke sana? Sama seperti saya jalan di sini. Bukan dia yang saya agungkan, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang saya agungkan. Saya pergi ke gunung bukan di tempat itu saya meminta, tapi di tempat itu sama saya melakukan hal yang sama. Artinya ada toleransi kah? Ada, toleransi itu ada. Apabila dia baik meskipun bukan beragama Islam, saya kan baik juga. Saya kan baik juga sama. Artinya itu toleransi. Tapi kan lama-lama mereka akan menyingkir. Karena apa? Karena saya selalu membawa nilai-nilai ketuhanan. Dan mereka lama-lama enggan-enggan mereka akan menyingkir sendiri. Sama ke tempat-tempat lain seperti itu. Dan insya Allah, meskipun saya bukan ahli kitab, meskipun saya bukan seorang pengajar agama, karena memang saya kecilnya anak yang bandel, tapi kebandelan itulah yang membuat saya sadar ya. Masa lalu yang kurang baik itu yang membuat saya sadar Allah masih memberikan kasih sayang. Orang syiar, ustadz syiar di masjid itu hal yang wajar ya, karena memang ada kitabnya dan ada pendidikannya dan ada lain-lain sebagainya. Nggak salah juga kan kalau saya syiar di tempat yang saya yakini bisa.
terjadi satu perubahan. Dengan kamera ini misalnya, karena nggak mungkin kan saya khotbah di masjid. Emang pangkatnya apa, ilmunya apa, gitu. Yang mau dibawa apa, gitu. Kan nggak mungkin itu. Tapi saya dengar ada ulama bilang bahwa tugas mengajak kebaikan itu bukan hanya tugas seorang ustadz, tugas seorang ulama, bukan. Tapi tugas semua yang merasa beragama Islam. Jadi itulah tugas semua orang yang merasa beragama Islam. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dan itu yang insya Allah saya lakukan. Dan mudah-mudahan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu memang bergantung kepada apa keyakinannya, kan gitu, keyakinannya. Tapi yang penting keyakinan yang tidak melenceng dari hakikat hidup kita sebagai hamba Allah gitu. Saya mungkin dibilang orang, ada yang bilang saya dukun, ada yang bilang saya paranormal, ada yang saya bilang apalah gitu. Ada yang dilihat Pak Warta? Hah? Kecil matanya. Matanya kecil ya. Ya paling ada binatang-binatang di sini gitu. Tokek, ngono bergerak. Ya banyak tokek lah pasti di sini. Tempatnya seperti ini. Gitu. Jadi itu, apapun pendapat orang tentang kehidupan saya, ya biar aja, itu kan pendapat orang. Itu yang penting saya membantu orang dengan cara saya. Orang datang ke rumah bilang saya paranormal, silahkan. Tapi saya sarankan dia untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Bukan kepercayaan kepada gaibnya yang saya jelaskan kepada mereka, bahwa sesungguhnya gaib itu begini. Itu yang saya jelaskan. Ada orang datang bawa orang kesurupan, saya ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia sadar, alhamdulillah. Dan membawa seseorang itu dari dunia yang menyesatkan itu ke arah yang kebaikan itu tidak bisa kita frontal. Tidak bisa kita seseorang itu keyakinannya kita langsung balik seperti kita membalik telapak tangan, tidak bisa. Makanya kadang-kadang saya suka mengulur karena saya lihat situasinya dulu. Ya seperti itu. Dan mudah-mudahan juga paranormal ini sadar ya. Jangan banyak nipu-nipu orang lah. Apalagi jual-jual ajimat. Janganlah. Ajimat dijual-jual. Batu cincin, batu biasa dibilang batu mustika. Nyari batu katanya dapat dari gaib, padahal udah dibawa sendiri, ditaruh di ini. Prakteknya ke tempat gelap. Yang ada teman-temannya di situ nggak ada yang lihat. Cemplungin di batu-batu ke situ. Tuh katanya batu dianterin sama gaib. Gaib memang yang nganterin. Pada saat lepas dari tangan kita kan gaib kan. Wih, nyemplung dia. Tuh. Itu. Jatuh dia di depan kita, kelepuk gitu. Atau memang gaib juga yang nganterin, bisa. Saya pun memberi pendapat bisa gaib nganterin begitu. Tapi apakah batunya benar-benar batu ini? Enggak. Beli aja di rawa bening batu itu sama kok. Atau cari di kali terus kemudian digosok itu sama. Saya juga pakai batu cincin kok tuh. Saya pakai batu cincin kan. Hiasan tangan saya, perhiasan tangan saya. Ada energinya, ya jelas ada lah, orang dia mineral kok. Kok terasa hangat dipegang ya? Tergantung korandum mineralnya. Itu dia berasal itu dari korandum mineral bumi yang seperti apa, maka akan beda-beda dipegang. Jadi jangan aneh ya sama hal-hal begitu. Jangan aneh. Gitu. Dan memang tempatnya gaib di mana? Ya, gaib bisa masuk kayu, bisa masuk besi, bisa masuk batu, bisa masuk bumi dan lain sebagainya. Itu jadi tempat. Kalau kita yakin itu, ya
sudahlah, terjebaklah kita gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Jadi kalau paranormal dimintain tolong, ada orang sakit dan lain sebagainya, tolonglah karena Allah. Dukun, tolonglah karena Allah. Semuanya tolonglah karena Allah. Karena Anda diberikan itu pun, ilmu itu, pengetahuan itu dari Allah. Maka kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Rezekinya pasti ada kok. Daripada nipu-nipu kan. Duitnya banyak kalau kita nipu. Orang itu paling suka ditipu. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya, orang itu paling suka ditipu. Itu. Kalau ditipu dia percaya. Pada saat diucapkan yang sebenarnya, mereka enggan. Mereka tidak percaya. Itulah luar biasanya. Maka saya bilang, ya begitulah orang kalau sudah terjebak. Bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada. 2 setan, manusia dan jin, yang bersembunyi di dalam dada. Itu maka kita disuruh berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Itu dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada dari bangsa jin dan manusia. Ya ternyata tidak ada ya, saya tunggu di sini. Kita explore kembali, kita tidak mendapatkan penampakan ya. Sebelum saya akhiri, tetap saya akan bertanya dengan Bapak Warta. Bapak Warta, apa nih yang Bapak Warta rasakan selama berada di sini? Nggak merasakan apa-apa sih, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Ya, Tenang begitu Pak Warta. ya tenang. Kenapa Pak Warta merasa bisa tenang nih? Asalnya apa? Nyaman gitu karena memang nggak yakin dengan hal yang ada di sini, atau karena apa? Mungkin karena ya tempatnya kali ya. Kurang ini. Tempatnya sunyi gitu. Jadi merasa tenang gitu. Biasanya kan tempat sunyi seperti ini orang ketakutan, ntar ketemu pocong, ketemu jin, ketemu setan, ketemu kuntilanak, ketemu genderuwo. Ada rasa seperti itu Pak Warta? Ada rasa seperti itu, takut ketemu hal-hal begitu? Ya ada sih. Mengkhawatirkan tidak? Ada rasa khawatir nggak sekarang nih? Ada sedikit cuma. Ada sedikit begitu. Iya. Masih juga takut, masih ada rasa takut bertemu untuk ketemu sama itu. Iya. Oh, begitu ya. Tapi sampai dengan saat ini nggak kelihatan kan? Pak Warta nggak kelihatan kan? Nggak ngelihat kan? Nggak ngelihat hal-hal yang janggal gitu ya. Berarti nggak ada yang perlu harus ditakutin sebenarnya. Iya. Ya. nggak perlu yang ada harus ditakutin begitu ya. Untuk teman-teman mungkin sambil kita jalan kembali ya Pak Warta, Ya, barangkali yuk, kita nggak dapat di sini nih, goibnya kembali tidak muncul, tidak tampak di sini. Jadi saya kembali saja sama Pak Warta ya, untuk menyudahi petualangan kita malam hari ini di ekspedisi lorong waktu bersama saya Babe Taufik ya, nama saya Ahmad Taufik, bersama saya dengan Bapak Warta ya, ditemani oleh Bapak Warta. Dan Bapak Warta ini asli warga kampung sini, dan ini 2 kali kita ke sini. Dan kalau malam hari ini kita betul-betul hanya explore itu karena memang saya berniat untuk explore itu, barangkali ada penampakan atau ada sesuatu gitu yang muncul, tapi ternyata tidak ada ya, kita tidak dapat sesuatu di tempat itu. Maka kembali keyakinan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan hati bahwa sesungguhnya Allah melindungi kita dari kejahatan malam yang dilakukan oleh manusia dan bangsa jin dan sejenisnya ya, siluman. Terus kemudian dibagi lagi nanti dengan nama-nama yang berbeda-beda. Di situ kita tidak dapat membuktikan adanya penampakan makhluk goib ya. Untuk itu mungkin Pak Warta sini dulu. Saya berterima kasih ya. Terima kasih Pak Warta, Iya, sama-sama. sudah nemenin saya malam hari ini kita explore.
Mudah-mudahan nanti kita eksplor ke tempat yang lain lagi ya Pak Warta ya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa ketemu goib ya. ya Nanti di tempat yang lain. Siap kan Pak Warta? ya, Siap aja ya. Siap aja lah, nggak apa-apa. Orang ditemenin kok ketemu goib kan bareng-bareng sama saya. Jadi misalnya kalau Pak Warta takut, saya takut ya lari aja kita. Gitu. Gitu ya. Ya terima kasih teman-teman para subscriber tercinta. Ya mudah-mudahan Anda nonton video ini dan semuanya kawan-kawan yang nonton video ini semoga ada hikmah dari tontonan ini, dari acara ini ya, penelusuran kita di daerah Keramat ya. Kita tidak lagi kembali mendapatkan penampakan, dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi, yang maha memberikan kebaikan. Di saat kita tenang hati kita, insya Allah kita tidak akan terganggu dengan suasana. Tapi kalau kita grogi, hati-hati, Anda pasti dihantui. Kalau Anda grogi, Anda dihantui. Kalau Anda was-was, Anda dihantui. Tapi kalau Anda tenang karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka lah yang grogi, mereka lah yang kita hantui, mereka lah yang kita apa jadinya dibilang apa ya itu ya, mereka jadi yang kita hantui. Karena kita datang mereka kabur, kita datang mereka kabur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu mereka hilang. Jadi yakin ya seperti itu teman-teman. Dan terima kasih, saya Babe Ahmad Taufik dengan Bapak Warta Amit mundur di channel Ekspedisi Lorong Waktu. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, dan juga di lain tempat ya. Terima kasih, salam semuanya, semoga sehat selalu kawan-kawanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.